Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Dan tidak lupa juga salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini, karena insya Allah channel Ashka Rabbani ini akan memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman semua setuju nggak sih? Adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan nggak kerasa, sekarang kita udah ada di penghujung bulan Ramadan, di mana kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah sekarang. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ada banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Ada banyak pahala yang Allah lipat gandakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Contohnya kayak di malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Suatu malam yang sangat mulia sampai Allah jadikan nama Al-Qadar sebagai nama surat dalam kitabnya. Masya Allah. Tapi teman-teman, muncul nih pertanyaan. Sejauh ini, amalan apa sih yang udah kita lakuin untuk dapetin pahala yang berlipat ganda dari Allah, untuk dapetin ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalkan kita belum ngelakuin apapun, kita belum minta ampunan sama Allah, mau gimana kita dapetin semua itu? Sedangkan bulan Ramadan itu sebentar lagi akan usai. Maka sebelum terlambat, mulai dari sekarang, marilah kita perbanyak amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang tahu kita bakal ketemu lagi nggak sama bulan Ramadan tahun selanjutnya. Seperti sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Maka kita gak akan pernah tahu kita akan hidup sampai Ramadan yang selanjutnya apa tidak gitu. Nah, ada satu amalan, di mana satu amalan ini di luar bulan Ramadan aja udah Allah lipat gandakan, apalagi pada saat bulan Ramadan. Kalian juga pasti udah tahu, yaitu amalannya adalah sedekah. Nah, sedekah itu apa sih? Nah, sedekah ini berasal dari kata bahasa Arab sodaqah, yang artinya benar. Maksudnya benar gimana? Nah, maksud dari benar itu di mana orang yang bersedekah itu dia benar keimanannya. Dia sudah membuktikan keimanannya dengan dia bersedekah. Nah, sedekah ini tuh hampir mirip sama infak. Infak itu sama mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam, diperintahkan dalam Islam. Sama seperti sedekah juga, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan di dalam Islam. Tetapi ada perbedaannya nih. Nah, perbedaan dari sedekah sama infak itu, di mana kalau infak itu hanya material saja, sedangkan sedekah itu materi dan non material pun ada. Kenapa bisa gitu? Nah, contohnya aja nih, dalam hadis yang berbunyi tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah bagimu. Maksudnya, kenapa senyum bisa diartikan sebagai sedekah? Ya itu tadi. Sedekah itu tidak hanya berarti material saja, tapi ada juga non material, di mana kalau kita senyum aja nih sama teman kita ataupun sama orang yang enggak kita kenal tapi sesama muslim, kita senyum dan orang itu juga akan balik senyum sama kita. Dia akan setidaknya hatinya itu enggak kayak apa sih nih orang gitu kan, tapi orang itu akan jadi wah kayak meleleh gitu, wah dia senyum katanya gitu. Padahal mungkin tidak kenal ataupun tidak dekat, tapi dengan senyum itu bisa menjadikan persaudaraan itu makin dekat.
Beda lagi kalau misalkan kita ketemu sama orang dengan wajah yang kayak ngeselin gitu kan, kayak datar aja. Beda banget kan kalau misalkan kita ketemu sama orang tapi orang itu senyum sama kita. Kenapa? Ada suatu titik sedikit-sedikit kebahagiaan lah di dalam hati kita itu. Nah terus juga dimana kita suka ngerasain nih kalau misalkan kita punya temen itu baik sama kita, dimana ketika kita lagi nggak punya uang atau lagi misalkan lagi susah nih, tiba-tiba teman kita tuh ngasih kita uang misalkan 2.000, itu adalah hal yang sangat membahagiakan buat kita. Padahal cuma 2.000, tapi hal itu bisa buat kita senang. Nah tapi sebagai umat muslim, kita sebaiknya menjadi orang yang memberi. Karena dalam sebuah hadis, al-yadul ulya khairun minal yadil sufli, di mana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang artinya tangan di atas itu orang yang memberi dan tangan yang di bawah itu adalah orang yang menerima. Kalaupun kita senang sebagai penerima, maka kita harus bisa memberi sama orang lain, khususnya sama orang yang berada di jalan Allah, orang yang menegakkan agama Allah. Kita mendukung dakwah-dakwah untuk menyiarkan agama Allah. Nah, apa kabar nih anak muda zaman sekarang, yang dimana mungkin kita ini banyak tuntutannya itu bukan hal-hal yang dibutuhkan, tapi hal-hal yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi marilah kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan amalan sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dari amalan sedekah ini, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim." Jadi kita sebagai generasi muda, marilah kita tingkatkan amalan sedekah agar kita mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan sedekah ini tidak akan pernah menjadikan kita rugi. Malahan Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda, bahkan akan diberikan ganti yang lebih banyak dari apa yang kita sedekahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti satu buah benih, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap tangkainya tumbuh 100 biji. Bayangin, 7 tangkai, dalam setiap tangkainya tumbuh 100 biji, berarti ada 700 biji. Yang awalnya hanya satu benih saja, kemudian menjadi 700 biji. Bisa kita bayangkan, uang yang kita keluarkan misalkan hanya 2.000, dan itu bisa menjadi berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang yang bersedekah dengan hal tersebut. Maka tunggu apa lagi? Marilah kita keluarkan sedekah yang terbaik bagi orang yang membutuhkan, karena kita tidak akan pernah menjadi rugi, tidak akan pernah menjadi sengsara hanya karena kita sedekah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita semua agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah dari Allah dan Rasulnya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.